Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi umtinanihi wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita yang butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan terus memuja dan memuji serta bersyukur atas segala pemberian yang dititipkan kepada kita. Semoga rasa syukur ini adalah bentuk tahu diri kita sebagai hamba, bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rasa syukur ini juga menjadi sebab bertambahnya nikmat dari hari ke hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wa qalilan min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sebenarnya makna sedikit di situ adalah karena banyak orang yang diberikan nikmat yang banyak dan lupa untuk bersyukur pada saat nikmatnya diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kala mungkin kita mampu mensyukuri nikmat yang banyak, namun yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil kita luput. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu bersyukur pada saat nikmatnya sedikit ataupun banyak. Dia pasti selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala itu. Semoga Allah jadikan kita yang sedikit dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan yang masih sama, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah beliau. Berat hidup di zaman ini, berat kita hidup tanpa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat di zaman orang malu menjalankan syariat nabinya. Berat di zaman orang aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak menjalankan sunnahnya. Sehingga meminta pertolongan Allah adalah satu-satunya solusi agar kita bisa istiqamah di atas sunnah. Dan ending dari istiqamah di atas sunnah adalah bersama beliau. Kita berkumpul bersama beliau masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara perintah bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati semua perintahnya, mempelajari sirahnya, berjalan di atas tuntunannya. Maka di antara apa-apa yang kita pelajari di majelis ini adalah bagaimana caranya menyesuaikan tuntunan yang diajarkan oleh beliau. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi suami teladan. Menjadi suami teladan itu bagian dari membangun rumah tangga yang islami, membangun rumah tangga yang baik. Dan kenapa harus dimulai dari suami? Karena suami adalah qawwam. Suami adalah pemimpin. Dan kata pemimpin itu Allah sendiri yang menyebutkannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang telah menyatakan bahwasanya pemimpin adalah laki-laki. Dan tidak boleh dibantah sebagaimana golongan-golongan feminis, golongan-golongan yang menginginkan kesetaraan gender mengatakan bahwa perempuan pun bisa memimpin. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan perempuan tidak bisa memimpin? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ikrar, statement bahwasanya yang memimpin kalian adalah laki-laki, bukan berarti perempuan tidak bisa memimpin. Sehingga kalau misalnya mereka katakan bahwa perempuan juga bisa memimpin, kenapa harus laki-laki yang memimpin? Ini soal fitrah, sunnatullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan laki-laki sebagai pemimpin. Pun itu juga dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di sini yang akan kita jabarkan insyaallah. Sekarang mungkin akan lebih kepada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan, bukan kriteria teori semata untuk menjadi pasangan yang teladan. Sebenarnya seorang suami yang teladan itu adalah sosok yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Dan keteladanan itu mesti kita ambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Rasul menjadi seorang dai yang berhasil, menjadi seorang pemimpin yang berhasil, dan bagaimana menjadi seorang suami yang berhasil. Keteladanan bagaimana sikap Rasul SAW menjadi seorang suaminya yang dicontoh. Bukan karena Rasul memiliki 11 istrinya yang dicontoh. Banyak di antara kita kadang-kala ingin mengamalkan syariat namun dengan jumlahnya, dengan kuantitasnya bukan kualitasnya.
Sehingga banyak orang di antara kita mengatakan bahwasanya sunnahnya ya sampai 4 istri, meskipun tidak berkualitas menjadi suami dengan 4 istri tadi. Maka dalam hal ini Islam itu mengajarkan kita tentang mengedepankan kualitas. Bagaimana kita menjadi suami yang berkualitas, suami yang menjadi teladan bagi orang yang dipimpin olehnya. Dan kenapa tadi saya buka bahwasanya suami adalah pemimpin? Karena pemimpin mesti dicontoh, diteladani. Dan kalau pemimpin gagal mencontohkan, maka gagal juga menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi SAW. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban soal siapapun yang kalian pimpin. Termasuk suami Anda akan diminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang antum pimpin. Laki-laki itu menanggung 3 wanita. Yang pertama istrinya, yang kedua adalah kakak adik perempuannya, yang berikutnya juga dia menanggung ibunya kalau misalnya dia masih sendirian. Sehingga laki-laki itu ditanya tentang 3 anak perempuannya juga disebutkan. Jadi laki-laki itu menanggung perempuan, di antaranya istrinya, saudaranya, kakak adik perempuannya, dan anak perempuannya. Anak perempuan itu ditanggung oleh laki-laki. Artinya laki-laki memiliki tanggungan yang sangat besar ketika mereka memimpin satu keluarga. Itu menandakan bahwasanya tugas laki-laki menjadi seorang suami yang ideal lebih berat dibandingkan istri. Kita langsung masuk kepada kitab kriteria suami yang teladan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah yang menemui anak istrinya dengan wajah yang ramah, penuh kegembiraan. Nah, ini berat. Yang menemui anak istrinya dengan wajah kegembiraan dan ramah. Kadang laki-laki itu berharap feedback dan dia tidak melakukannya. Laki-laki itu selalu mengatakan bahwasanya perempuan tuh kalau saya pulang kerja sambut saya dengan senyuman, sambut saya dengan hangat. Tapi dia lupa bagaimana dia juga harus bersikap hangat kepada orang-orang yang ada di dalam rumah. Contoh misalnya tentang mengucapkan salam. Nah, ini perkara mengucapkan salam ini banyak orang lupa. Apalagi kadangkala udah capek, udah penat, masuk rumah tanpa salam, itu hilang keberkahan dan hilang kebahagiaan. Dimulai dari perkara yang kecil, memasuki rumah dengan wajah yang ramah dan menghadirkan kegembiraan bagi orang-orang yang ada di rumah. Kalau boleh kita sampaikan bahwa salam dalam syariat Islam itu adalah sesuatu yang agung. Mengucapkan salam itu sesuatu yang agung. Padahal cuma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu merupakan ibadah yang agung. Kenapa? Karena salam itu mengandung doa. Dan doa itu berarti unsurnya adalah harapan. Kepada orang yang kita ucapkan salam, kita berharap keselamatan, keberkahan, rahmat bagi dia. Yang kedua, salam itu menghadirkan ketenangan di dalam hati orang yang mendapatkan salam tersebut. Artinya orang mengucapkan salam ini nggak main-main. Dan syariat mengatakan afsus salam bainakum, afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Maka dalam hal ini mengucapkan salam hukumnya sunnah. Dan dari salah satu dari 6 hak seorang mukmin. Kata Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sit. Ada 6 hak seorang muslim. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengannya, ucapkan salam kepada dia. Nah, ini yang udah jarang terjadi, kita saling mengucapkan salam. Apalagi di rumah, sama keluarga, sama anak istri, mengucapkan salam itu jadi hal yang asing. Saya mau tanya dulu, hukum mengucapkan salam apa? Tadi kita katakan hukum mengucapkan salam sunnah. Menjawabnya wajib. Beda hukum antara mengucapkan salam dengan menjawabnya. Maka perlu dicatat bahwa mengucapkan salam, menebarkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya itu wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tatkala di dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Kalau kalian itu diucapkan salam, mendapatkan salam, fahayyu bi ahsaniha. Maka balaslah dengan ucapan yang lebih baik. Artinya hukumnya menjadi wajib ketika ada orang yang salam, kita balasnya dengan jawaban yang lebih baik atau yang serupa, yang semisal. Contoh misalnya orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka jawaban kita afdolnya adalah Waalaikumsalam warahmatullah. Afdol lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau paling singkat, Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam. Itu kaidahnya. Jadi jawab dengan yang semisal, yang pertama yang lebih baik dulu atau minimal yang semisal. Dan hukum menjawab salam itu fardu ain apabila salamnya ditujukan kepada personal. Berarti kalau misalnya ada suami pulang ke rumah mengucapkan salam buat orang rumah, hukum orang rumah menjawab salam apa?
Wajib fardu ain. Si istri itu hukumnya wajib menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun anak-anak yang sudah bisa menjawab salam, hukumnya juga wajib bagi mereka. Karena orangnya terbatas, di dalam rumah misalnya cuma 3 orang, maka salam itu untuk mereka. Kecuali kita ngisi kajian, jamaahnya banyak, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang hadir itu tidak diwajibkan semua, karena hukumnya fardu kifayah. Ya. Sebagian saja menjawab cukup, sebagian lagi nggak apa-apa. Kadang-kadang memang ustadz ini latahan, sehingga dia mengatakan apa? Yang jawab salam masuk surga, yang nggak jawab masuk angin. Ini dia nggak ngerti hukum. Padahal di situ hukumnya fardu kifayah. Dia tidak boleh menghukumi demikian. Maka nasihat pertama, wahai para suami-suami teladan insyaallah ta'ala, masuklah ke dalam rumah membawa kegembiraan, membawa kenyamanan, membawa keramahan, kedamaian dengan mengucapkan salam. Itu harus kita aplikasikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Wahai ananda, ini pesan disampaikan kepada Anas bin Malik. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam. Maka salam itu akan menjadi sebab keberkahan untukmu dan orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Jadi ucapan salam kita ketika masuk ke rumah itu sebenarnya harapan agar rumah ini berisi keselamatan dan keberkahan gitu. Itu baru suami yang teladan. Dia tahu bagaimana memposisikan dirinya ketika pulang ke rumah dengan menghadirkan keberkahan, keselamatan, juga rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya. Karena surga itu, rumah itu dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dan tidak akan ada surga di dalam rumah kita kecuali di dalamnya itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita mulai sebagai seorang suami, yang kita duluan yang ngelakuin, bukan nyuruh orang lain. Bukan nyuruh istrinya melakukan itu, tapi kita duluan yang nyontoin, supaya nanti ketika istri pulang dia contoh suaminya, anaknya pulang dia contoh suaminya. Ketika suaminya melakukan, bapak kepala rumah tangga mengerjakan, maka semuanya ngikutin. Saya kasih contoh zaman sekarang, misalnya tilawah Al-Quran ba'da maghrib misalnya. Coba jadikan kegiatan ini kegiatan yang rutin di rumah. Ba'da maghrib itu jadwalnya tilawah Quran. Yang nyontoin duluan siapa? Suaminya, bapaknya. Jangan sampai dia mengatakan ke anaknya, "Nak, ngaji habis maghrib," tapi dianya main HP, dia sibuk nonton bola. Atau ibunya nyuruh anaknya ngaji tapi ibunya sibuk main HP dan seterusnya. Maka dalam hal ini dicontohkan dulu, maka mereka akan mencontoh. Sering saya temui anak-anak itu, anak-anak dulu santri-santri kami, ketika ditanya, "Habis maghrib ngaji apa enggak di rumah? Baca Quran atau enggak di rumah?" Mereka jawab, "Enggak." Terus orang tuanya marah-marah, "Ustadz, anak saya ini enggak pernah mau kalau disuruh ngaji. Anak saya di rumah itu susah, Ustadz. Gimana cara ngebilanginnya? Suruh ngaji susah." Saya langsung nanya ke ibunya, "Bu, mohon maaf. Ibu kalau habis maghrib main HP atau baca Al-Quran?" "Main HP sih, Ustadz." Terus nyuruh anaknya ngaji, padahal ibunya nggak ngaji, kira-kira bakal dituruti atau tidak? Maka cara mendakwahi anak itu dengan mencontohkannya. Pun suami juga, cara mendakwahi istri yang paling baik adalah mencontohkannya. Jadi misalnya kita pengen rumah itu isinya tilawah Al-Quran, kita duluan yang tilawah, nanti mereka ngikut tilawah. Atau kalau istrinya nggak ngeh juga sama kode ini, bacakan Al-Quran di telinganya, ya, supaya dia juga ikut baca Al-Quran. Atau baca di samping dia, supaya dia juga mau baca Al-Quran. Itu harus dicontohkan dulu oleh suami. Sekali lagi, suami adalah teladan. Maka cara pertama yang disebutkan dalam kitab ini, dan ini bisa kita aplikasikan, adalah memulai pertama kali masuk rumah dengan membawa kegembiraan, kebahagiaan, dan tidak membawa apa yang dibawa dari luar. Maka ketika masuk gerbang rumah itu tarik nafas, inhale dulu, exhale dulu, ya. Kita buang semua kemacetan Jakarta, kita buang dulu ke bisingnya seluruh urusan-urusan kerjaan. Maka masuk rumah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang tidak membawa urusan pekerjaan di kantor. Susah kadang-kadang. Kalau kerjaan dibawa ke rumah juga, dibawa pulang ke rumah, di rumah pusing juga. Akhirnya gara-gara pusing sama kerjaan, ngebentak istri, ngebentak anak. Karena rasa capek itu, dan itu manusiawi sebenarnya. Tapi seorang muslim menghilangkan sebab-sebab itu. Dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan harapan dia masuk membawa keselamatan, membawa kedamaian, dan semua orang-orang yang ada di dalamnya juga mendapatkan keberkahan itu. Yang kedua, di antara kriteria suami yang idaman atau suami yang menjadi teladan adalah suami yang senang membantu istrinya. Nah, ini favorit. Suami yang senang membantu istrinya. Ketika istrinya membutuhkannya,
atau bahkan tidak membutuhkannya. Dia selalu membantu istrinya. Ketika diminta atau tidak diminta. Saya selalu katakan bahwasanya tugas istri itu memang bukan mencuci, menyetrika, masak, urus anak. Bukan tugas mereka. Tugas mereka itu taat. Saat kita suruh nyuci ya taat, suruh nyetrika ya taat, suruh ngurus anak ya taat. Itu dong taat. Permasalahannya adalah sekarang kita itu udah bagi job desk. Suami keluar untuk kerja, istri di rumah untuk bersih-bersih urusan rumah. Semua urusan rumah dikasih ke istri. Ini adalah kesalahpahaman di dalam menjalani rumah tangga. Kalau mau bagi-bagi tugas, maka bagi-baginya seharusnya ketika dua-duanya sedang ada di tempat yang berbeda. Ketika kamu lagi di rumah, maka kamu urus rumah. Ketika saya ada di rumah, maka kita berdua yang urus rumah. Harusnya seperti itu. Kalau saya lagi keluar rumah, maka rumah menjadi tanggung jawab si istri. Tapi kalau ketika saya sudah pulang ke rumah, maka rumah itu menjadi tanggung jawab kita berdua. Harusnya begitu. Jangan malu menjadi laki-laki yang bisa nyuci, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa ngurus anak. Jangan malu, karena itu semua bagian dari ibadah. Dan membantu istri itu bagian dari ibadah. Siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita kecuali istri sendiri? Ini bentuk bahwasanya istri itu punya hak, punya waktu untuk istirahat. Suami mungkin pulang kerja, dia bilang, saya pusing, capek sama urusan kerjaan, pengennya langsung tidur. Padahal posisi istri juga capek dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai dia pulang. Pagi sampai malam ngurusin anak, malam sampai pagi ngurusin suaminya. Capek. Maka dalam hal ini jadilah suami yang bisa membantu urusan istrinya. Saya sarankan kepada kaum muslimin, para bapak, jangan malu untuk nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, ngurus anak, dan seterusnya. Itu juga bagian dari apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu bagian dari bukti menjadi suami yang didambakan oleh pasangannya. Makanya sini penulis sampai mengatakan apa? Istrinya merasakan bahwa ia hidup di bawah perlindungan seorang suami yang kuat lagi mulia. Menjadi suami yang bisa memimpin dan mencontohkan kepemimpinannya. Dia terjun langsung, jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh doang. Itu bagian dari suami yang idaman. Yang ketiga, suami yang teladan juga adalah suami yang meluangkan waktunya untuk istrinya. Ini perlu dicatat oleh para suami yang sok sibuk. Ya, suami itu harus meluangkan waktunya, dan istri antum itu punya hak untuk bersama antum. Kadang-kala kita itu lebih banyak bersama orang lain dibandingkan dengan istri. Kadang-kala kita lebih sering bersama istri orang lain. Entah itu pengajian, itu kan istri orang lain semua. Entah murid, entah teman kerja, itu kan istri orang lain semua. Dan jarang bersama dengan istri. Bahkan waktu 24 jam itu lebihnya bersama orang lain dibandingkan sama keluarga sendiri. Maka luangkan waktumu, karena mereka itu punya hak. Saya akan bacakan sebuah hadis yang cukup panjang tentang bagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat para sahabat yang mulai beribadahnya secara berlebihan. Coba bayangin, ibadah berlebihan. Kalau kita gimana cara ibadah berlebihan? Ini benar-benar berlebihan. Siang puasa, malam qiyam. Siangnya ibadah, malamnya ibadah. Bahkan kita tahu ada kisah di mana ada 3 orang. Yang pertama, dia mau ibadah terus nggak mau nikah. Ada orang puasa terus nggak mau buka. Ada orang mau qiyamul lail terus nggak mau tidur. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis ini. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Benarkah sampai kepadaku, ini kisah seorang sahabat, benarkah sampai kepadaku bahwasanya engkau itu berpuasa di siang hari dan malam hari qiyam? Faqultu bala. Maka sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Jangan lakukan itu. Jadi jangan siang puasa, malamnya qiyam full, jangan lakukan itu. Sum wa aftir. Puasa, buka. Wa qum wa nam. Kamu qiyam malam, tapi ada juga jam tidurnya. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu, tubuhmu itu memiliki hak untuk istirahat. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Sesungguhnya matamu juga punya hak untuk istirahat. Jadi jangan kita bikin melek terus untuk beribadah, bahkan ya, kita kasih dia istirahat. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Dan istrimu juga punya hak atasmu. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Sesungguhnya juga tamu, orang-orang sekitarmu, masyarakat yang tinggal bersamamu itu punya hak juga atasmu. Sehingga jangan berlebihan. Kalau misalnya kita pengen menjadi orang yang soleh sekali, tetap lihat keseimbangan hidup. Ini juga nasihat bagi para dai, para ustadz. Bahwasanya prioritas kita memang adalah dakwah, misalnya belajar
menyampaikan, belajar dakwah dan seterusnya. Tapi keluarga juga punya hak. Jangan sampai anak itu justru terbengkalai. Sebagaimana kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kadangkala anak ustadz diasuh oleh ustadz lainnya. Kadangkala anak ustadz dididik oleh ustadz lainnya, bukan dia. Bukan dia sebagai pendidiknya, bukan si suami, si ayah yang mendidik anaknya. Padahal dia adalah seorang dai yang mendidik banyak anak, tapi anaknya tidak sempat diurus. Dan ini fakta yang belakangan ini menjadi syubhat bahwa seringkali anak-anak ustadz, anak-anak kiai itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bandel. Kadangkala anak ustadz, anak kiai itu justru paling bandel di pondok gitu. Padahal bapaknya ustadz. Ini juga sebenarnya perkara-perkara seperti ini mungkin gara-gara kita sebagai suami, kita sebagai ayah itu fokus ngajarin orang lain dan tidak fokus ngajarin keluarga sendiri. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini menjadi nasihat. Saya punya banyak kejadian-kejadian bahwa ada anak ustadz fulan minta ajarin tahsin. Saya harus ngajarin tahsin anak ustadz fulan. Saya bilang, bapak antum ustadz, belajar sama bapak antum. Anak nggak mau ngajarin. Jadi anak katakan demikian, anak nggak mau ngajarin, bapak antum ustadz, belajar sama bapak antum. Kenapa demikian? Padahal antum itu dai. Jangan sampai justru keluarga antum sendiri terlupakan. Anak antum punya hak, istri antum punya hak. Dan ini juga disampaikan untuk para ustadz yang weekendnya habis untuk safari dakwah. Weekendnya habis untuk safari dakwah. Ya, pulang. Kita harus luangkan waktu kita untuk keluarga. Kasih waktu luang untuk mereka. Ajak mereka jalan-jalan. Ajak mereka makan di luar. Misalnya itu juga bagian dari memberikan hak terhadap anak dan istri. Jangan sampai demikian. Saya akan bacakan satu kisah tentang seorang sahabiyat. Sahabiyat itu berarti sahabat perempuan. Dia sahabat dari kalangan perempuan. Namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim. Beliau adalah istrinya Utsman ibn Mad'un. Bukan Utsman bin Affan. Ini yang lain. Utsman ibn Mad'un radhiyallahu an. Khawlah tadi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan yang usang. Bajunya itu usang. Penampilannya kotor. Pokoknya penampilan enggak banget. Datang kepada Rasul. Rasul bertanya, kamu kenapa? Kemudian Khawlah itu menjawab apa? Dia mengadukan tentang suaminya. Suami saya itu kalau malam hari qiyamul lail, Masya Allah. Kalau siang hari dia berpuasa. Pokoknya siang dia ibadah, berpuasa, malamnya dia qiyamul lail. Lalu Khawlah ini bercerita kepada Rasul SAW dan Rasul itu akhirnya menyampaikan itu kepada Utsman. Ditemuilah Utsman bin Mad'un itu oleh Rasul SAW dan ditegur. Lalu Rasul SAW mengatakan gini, bukankah kewajibanmu menjadikanku sebagai teladan? Lihat, ini nasihat ini penting sekali buat tema kita. Kata Rasul SAW, wahai Utsman, bukankah aku ini teladan bagimu? Bukankah tugasmu seharusnya menjadikan aku teladan? Itu menandakan bahwasanya kalau kamu emang pengen taat, teladanmu adalah aku. Rasul SAW maksudnya. Terus di sini kata Utsman apa? Ya, Allah yang menjadikan aku sebagai pembelamu dan engkau adalah teladanku. Rasul ceritain kepada si Utsman ini. Istrimu datang dalam keadaan yang compang-camping, penampilan yang tidak benar. Dia dulunya nggak kayak gitu. Ya, semenjak bersama kamu dan kamu berubah seperti itu, dia jadi compang-camping. Maka Nabi SAW menegur dia, wahai Utsman, sesungguhnya kerahiban tidak diwajibkan atas kita. Sesungguhnya kesolehan itu tidak diwajibkan atasmu. Ya. Sesungguhnya menjadi soleh seperti itu tuh tidak, kesucian itu tidak diwajibkan atasmu. Bukankah kewajibanmu itu menjadikan aku teladan? Bahwasanya hendaknya kamu itu berusaha menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang aku contohkan. Sehingga dari kata-kata itu Rasul tuh nerangin gini bahwa kalau kamu pengen menjadi orang saleh, teladanmu adalah aku. Dan kalau kamu pengen menjadi orang yang taat dalam beribadah, teladanmu adalah aku. Aku tidak melakukan itu kepada istri-istriku. Sehingga jangan demikian. Saya yakin nggak ada sih ya di zaman sekarang suami yang demikian, yang siangnya puasa, Masya Allah, malamnya qiyam, Masya Allah. Ada juga suami yang mungkin siangnya tidur mulu, malamnya nonton bola, main game, itu ada banyak. Ya, jadi istrinya compang-camping nggak diurusin karena suaminya nggak jelas. Atau bahkan na'udzubillah zaman sekarang ada suami yang stay at home, ya, istrinya yang kerja. Itu kejadian, istrinya kerja di luar, suami yang jaga urusan rumah. Dia dunia terbalik seperti itu, dan ini keluar dari fitrah Islam tentunya. Maka ini harus diperbaiki. Saya belajar tentang satu kaidah, ini mungkin menarik juga dibahas tentang kenapa ada suami-suami takut istri. Nah, ini tema yang menarik, bahwa kenapa ada suami-suami takut istri.
Semua itu berawal karena suami tidak bisa menjadi teladan bagi istrinya. Semua itu berawal ketika suami itu gagal menjadi pemimpin bagi istrinya. Maka suami-suami takut istri, dan definisi takut di situ adalah dia sampai tidak berani melakukan sesuatu karena takut sama istrinya misalnya. Maka itu gara-gara dia sudah kehilangan kehormatannya sebagai seorang suami. Dan kalau suami sudah ada di titik ini, maka sulit untuk menjadi teladan bagi istrinya. Saya pengen katakan bahwasanya kata takut istri di situ adalah sampai disuruh-suruh, sampai jam pulang diatur-atur, sampai ini semua diatur. Pokoknya kalau belum pulang diteleponin, cepat pulang segala macam. Itu suami takut istri. Ya. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW demikian. Tapi kalau misalnya dikatakan, bukankah Umar juga pernah dimarahi oleh istrinya? Ya, ini kisah yang masyhur di mana para sahabat itu tahu Umar itu saking bagaimana gagahnya Umar, beraninya Umar. Tapi ketika ada kejadian Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Jadi istrinya Umar tiba-tiba marah, Umar diam aja. Ada sahabat yang lihat kejadian itu. Dia bilang, ternyata Umar di rumah sama aja. Diomelin juga sama istrinya, takut juga sama istrinya. Padahal kenyataannya apa? Padahal kenyataannya Umar bin Khattab itu bukan takut. Dia diam mendengarkan istrinya. Dia diam. Karena diam itu bukan berarti takut. Mungkin dari sisi kelihatannya kayak disuruh-suruh, kayak takut, diomelin. Padahal Umar itu diam. Memberikan kesempatan istrinya mencurahkan apa yang ada di kepala dan hatinya. Dibiarkan, setelah itu baru diarahkan. Itu bukan takut. Jadi jangan menjadikan dalil, Umar juga takut sama istrinya, apalagi saya misalnya gitu. Dan itu salah. Sehingga wahai para suami-suami yang takut kepada istrinya, takutlah kepada Allah, bukan kepada istrimu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan takut kepada istrimu. Mulai lagi dari awal bahwa Anda adalah pemimpin dan jangan mau seolah-olah terbatas geraknya hanya gara-gara kita diatur oleh istrinya. Adapun syubhat yang mengatakan apa? Saya tidak takut istri, cuma istri saya lebih berani dari saya. Jadi saya bukan takut, tapi istri saya lebih berani daripada saya. Ini musibah ya. Ini bahkan penyakit ini juga menjangkit para ustadz. Lagi kajian, lagi dakwah, ditelepon istrinya suruh pulang. Ini kejadian-kejadian seperti ini menghilangkan muruah seorang dai tentunya. Maka ini jadilah teladan, jadilah pemimpin yang disegani, bukan ditakuti. Disegani itu beda dengan ditakuti. Jangan sampai istri kita takut sama kita, tapi dia tapi kata mereka, dan dia ini bahaya sekali. Tapi dia itu segan kepada kita. Ta'zim. Jadi rasa takut yang didasari oleh rasa hormat, rasa taat. Itu disegani, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus imbang dalam hal itu, sebagaimana banyak lagi kisah yang mungkin tidak bisa kita sebutkan, panjang sekali kisahnya berkaitan dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meminta kita menjaga hak-hak istri. Saya sampaikan para suami, mengajak mereka jalan-jalan, makan di luar, itu bagian dari hak mereka. Ketika mereka pengen shopping dan lain-lain, kita antarin, itu juga bagian dari hak mereka. Sehingga kita harus tahu kedudukan kita itu harus memberikan kasih sayang sebagaimana mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dulu. Atau justru mereka mungkin tidak pernah merasakan kasih sayang ayahnya misalnya, tidak mendapat figur ayah, maka kita menjadi sosok itu bagi mereka. Nah, itu tugas seorang suami. Jadi jangan sampai kita justru mengekang anak orang, mengikat anak orang di rumah dan tidak memberikan hak-hak mereka, ditinggal begitu saja. Ini juga nasihat bagi teman-teman yang mungkin masih pengen sibuk belajar, pengen fokus kuliah, pengen fokus menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Fokus saja dulu, jangan kepikiran untuk menikah. Karena kalau menikah dalam keadaan seperti itu, pada akhirnya nanti ada yang dikorbankan. Dan LDR itu adalah pintu-pintu penyebab adanya perselingkuhan dan lain-lain. Sehingga misalnya contoh teman-teman yang masih pengen belajar S1, S2, S3 di luar negeri, fokus saja dulu belajar, jangan fokus sama pernikahan. Kecuali sudah ada waktu yang bisa membuat tidak terpisah. Kadang-kala gitu, kuliah, menikahi anak orang, begitu sudah sah ditinggalin istrinya. 6 bulan dia berangkat kuliah, nanti pulang lagi. Ada bahkan kejadian-kejadian teman-teman kami bahwa istri mereka ditinggal dalam keadaan hamil. Jadi dia pulang, istrinya hamil, suaminya balik lagi kuliah. Sampai lahiran istrinya sendirian, diurus sama bapak sama ibunya. Ngapain Anda nikahi, wahai laki-laki? Kalau seperti itu, kasihan mereka. Dalam fase-fase demikian, mereka itu butuh ada yang merangkul, ada yang menjaga, ada yang nganterin, ada yang ngabulin keinginannya. Itu fitrahnya, sehingga
Meluangkan waktu itu bagian dari teladan kita kepada mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan satu hadis di sini yang disampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna bil hirabi fil masjid. Demi Allah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan pintu kamarku dan orang Habasyi sedang memainkan belati di masjid, sedang latihan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi li'anzura ila la'bihim min baini udhunayhi wa atiqihi thumma yaqumu min ajli hatta akuna ana alladhi ansarifu faqduru waqdiril jariyatil hadithati sinni al harisati lillahwi. Allahu akbar. Di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan kain sorbannya agar aku melihat permainan mereka dari di antara telinga dan pundak beliau. Beliau berdiri untukku sampai aku bosan dan pergi. Beliau mengerti akan seorang gadis muda yang masih suka bermain. Ini saya akan jelaskan, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu wanita paling muda, istri Nabi SAW paling muda. Bahkan ketika Rasul wafat, ibunda Aisyah itu kurang lebih usia masih 18 tahun ketika Rasul wafat. Maka dalam hal ini pernikahan Rasul, kita tahu ibunda Aisyah dinikahi 6 tahun dan digauli dan tinggal bersama Rasul pada saat 9 tahun. Tentunya dalam fase umur yang sudah siap. Dan di masa mudanya, ibunda kita Aisyah normal seperti anak muda yang lainnya. Suka ada pertunjukan, ada penampilan, ada apa. Dan saat itu ada orang-orang Habasyah yang lagi main pedang, yang lagi latihan. Itu kan seru ya untuk disaksikan, untuk nonton seperti itu. Ibunda kita Aisyah pengen melihat itu. Tapi demi menjaga, Rasulullah SAW menutupinya dengan kain sorbannya. Dibentangkan kain sorban agar Aisyah bisa melihat dari belakangnya. Sehingga Aisyah melihat dari bawah ketika Rasulullah SAW melihat mereka dan mereka tidak melihat ada Aisyah. Subhanallah, itu romantisnya Rasul SAW. Kamu diizinkan melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihat Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah bosan, udah nggak mau lihat lagi, diturunkan dan mereka pulang. Itu bukti bahwasanya, ayo mau nonton apa, mau lihat apa, itu dicontohkan oleh Rasul SAW. Jangan dikit-dikit, wanita itu tempatnya di rumah. Wanita itu stay at home. Wanita itu, ini yang dia tidak tahu kaidah bagaimana menghibur istri yang mungkin bosan. Wallahi teman-teman sekalian, banyak istri-istri itu sampai stres dan depresi gara-gara suaminya tidak pernah mengajak dia keluar rumah. Ini kejadian nyata. Ada wanita yang sampai depresi, sampai hampir gila gara-gara bosan. Dia benar-benar di rumah. Di rumah suruh ngurus anaknya, suruh ngurus rumah, nggak pernah diajak keluar. Kalau minggu, weekend, suaminya kan istirahat, capek. Dan dia bisa sampai depresi. Subhanallah, itu kezaliman seorang suami yang tidak memberikan haknya kepada istrinya. Lihat bagaimana romantisnya Rasulullah SAW kepada wanita ini. Sampai ibunda kita itu senangnya sampai ngomong, faqduru waqdaril jariyatil hadithati sinni al harisati lillahwi. Rasul sangat menghargai wanita muda sepertiku yang masih suka hal-hal demikian itu. Subhanallah. Itu bukti bahwasanya Rasulullah SAW sangat ideal menjadi seorang suami bagi istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasul SAW juga diantara suami idaman yang keberapa ya? Keempat ya? Keempat atau ketiga, saya lupa. Yang berikutnya, di antara bentuk suami yang teladan adalah tidak mencela masakan istri. Tidak mencela masakan istri. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka dimakan juga. Kalau nggak suka jangan dicela. Lihat sabda Nabi SAW. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qat. Nabi tidak pernah mencela makanan sedikit pun. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi nggak suka, Nabi tinggalkan. Jadi kalau misalnya nggak suka, ya udah jangan dikomentarin, nggak usah dimakan aja, jangan dicela-cela. Apalagi awal-awal misalnya pernikahan, ketika istri mencoba masak dan dia lupa bahwasanya garamnya itu udah setengah tempatnya dikasih semua, misalnya asin isi semuanya, maka suami harus bisa menggunakan diksi yang tepat agar tidak melukai hatinya. Lihat hadis lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-uduma faqalu ma indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu minhu wa yaqulu ni'mal udumul khal ni'mal udumul khal. Ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika beliau meminta sup kepada istrinya, dimasakkan sup kepada istrinya. Lalu mereka menjawab, kami tidak mempunyai apapun selain cuka, kata istri Nabi. Maka beliau minta dibawakan cuka tersebut. Lalu beliau pun makan dan bersabda, sebaik-baik sup adalah cuka, sebaik-baik sup adalah cuka. Saya akan jelaskan hadis ini. Jadi
Rasul SAW minta dimasakkan sup. Ketika datang supnya hambar. Supnya hambar. Bayangkan antum makan sup hambar, udah kayak air putih berarti digadoin. Rasul SAW minta apa? Garam. Tapi Rasul tidak mencela, bilang langsung muntah gitu. Dia bilang, ini sup apaan? Gak ada rasanya, misalnya gitu. Rasul diam aja, Rasul makan, tiba-tiba minta garam. Minta garam. Ditanya ada garam nggak? Ternyata tidak ada. Yang ada apa? Adanya cuka. Dikasih cuka, dipakai cuka sama Rasul SAW. Apa Rasul bilang? Sup terenak itu pakai cuka. Sup terenak itu pakai cuka. Tahu maksudnya apa? Menyenangkan hati istrinya. Oke, nggak ada garam, mungkin ini nggak enak, adanya cuka, tapi tetap enak masakannya. Lihat, ini bentuk Masya Allah. Ini adalah akhlak dari Rasul SAW ketika Rasul mencontohkan bahwa nggak mencela makanannya dan tidak menyakiti siapa yang memasak makanannya. Untuk misalnya kita makan nasi goreng asin misalnya, terus kita makan dulu sampai misalnya udah mulai terasa asin yang sangat ini, terus kita bilang, kayaknya garam lagi banyak ya di dapur, gitu ngomongnya. Kayaknya garam lagi banyak di dapur. Iya, kenapa emang? Ini kayak agak kebanyakan deh. Nah, itu enak ya, dibandingkan kita muntahin di depan dia terus kita katakan, ini apa asin misalnya. Kadang-kala memang terjadi seperti itu. Contoh misalnya disuruh bikinin teh manis, ternyata yang datang asin karena pakai garam bukan pakai gula. Nah, itu laki-laki diuji soal itu. Dan laki-laki tidak boleh berbohong soal itu. Jadi dia mengatakan, ih enak ya, Masya Allah, tapi muntah misalnya di belakangnya. Enggak, kita berusaha mengingkari itu tapi dengan cara yang baik. Maka di sini jangan cela makanan. Kalau tidak enak maka ya sudah tinggalkan. Kalau enak maka puji. Ini juga nasihat para suami bahwa memuji masakan istri bagian dari ibadah. Memuji masakan istri bagian dari ibadah. Catat itu. Sehingga kita berusaha memuji semua usaha mereka. Saya membiasakan diri. Kalau dimasakin itu pasti puji. Bilang makasih. Karena itu bagian dari membuat dia semangat masak. Biarin dia akhirnya nanti masak lagi, walaupun awalnya nggak enak, tapi nanti lama-lama dia akan mengeksplor dirinya dan bisa masak akhirnya. Ya. Lagi pula memasak itu bukan syarat wanita soleha. Wanita soleha itu harus mesti masak, nggak mesti. Kalau misalnya nggak bisa masak, ya beli makanan di luar atau belajar masak. Jadi jangan menjadikan tidak bisa masaknya istrimu itu sebagai aib di dalam rumah tangga. Berikutnya juga suami menjadi teladan itu ketika menyempurnakan kekurangan istri. Ya, menyempurnakan kekurangan istri. Dia berusaha menyempurnakan separuhnya. Itulah makna dari idza tazawwajal abdu, kalau seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Fattaqillaha binisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setengahnya lagi. Dan maksud setengahnya adalah berusaha menghidupkan itu kekurangan-kekurangan di dalam rumah tangga. Sempurnakan kekurangannya, jangan dijadikan itu sebagai aib. Jangan dijadikan itu sebagai hal yang menyebabkan kita hilang rasa cintanya kepada dia. Berikutnya juga di antara pasangan idaman, kita ringkas lagi saja. Bahwasanya pasangan yang idaman yang terakhir atau pasangan yang ideal, pasangan yang menjadi teladan adalah laki-laki, ini kita tutup dengan ini, laki-laki yang bisa memimpin istrinya, bukan menguasai istrinya. Memimpin, bukan menguasainya. Kita mengarahkannya. Yang namanya leader itu berbeda sama bos gitu kalau bahasanya. Kita menjadi leader, bukan bos bagi istri. Kita itu menjadi yang memimpin dia, bukan yang memaksa atau seolah-olah menjadi tuan bagi dia. Jangan jadikan posisi bos itu ada pada diri seorang suami. Sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Laki-laki memimpin perempuan dan dia tanggung jawab sama apa yang dia pimpin. Wanita itu pemimpin rumah dan dia bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan, catat ini baik-baik. Laki-laki, suamimu adalah pemimpin. Sehingga bersikaplah kepadanya seperti orang yang memiliki kedudukan atau kepemimpinan di dalam rumah. Jangan jatuhkan harga dirinya. Sebagaimana perempuan sekarang itu merasa bahwasanya tidak mau dipimpin oleh suami. Saya sering melihat bahwa ini kejadian di kajian-kajian ibu-ibu biasanya. Selalu mengatakan bahwasanya, Ustadz, saya nggak sepakat suami itu pemimpin di zaman sekarang. Karena nggak ada suami yang sesuai dengan kriteria pemimpin di zaman sekarang katanya. Dan mereka semua akhirnya berusaha ingin menjadi pemimpin rumah. Di antara sebab mereka melakukan itu karena seluruh harta suami di dompet istri.
Subhanallah, musibah. Musibah. Ini antum harus tahu juga bahwa menyerahkan seluruh harta kepada istri itu bagian dari membiarkan penjajahan berlangsung. Tolong, ini laki-laki, saya sering menyampaikan ini, bahkan waktu itu di salah satu TV juga saya menyampaikan ini. Ada yang sepakat dan ada yang tidak. Mereka mengatakan, yang mengatakan tidak, mereka selalu bilang bahwa ada hak istri di dalam harta saya, Ustadz, makanya saya kasihkan semuanya buat dia, biar dia yang ngurus keuangan saya. Lucunya adalah dia tidak memikirkan bahwasanya ketika seluruh uang ada di istri, maka kedudukan tertingginya ada di istri. Maka harusnya si suami yang pegang. Bagaimana cara mengelolanya? Kasih dia nafkahnya, kasih kebutuhannya, dan kasih lebihnya buat dia jajan. Atau buat urusan yang lain-lainnya, buat skincare dan lain-lain kasih. Bedakan antara nafkah dengan jajan loh. Beda antara nafkah dengan jajan. Walaupun sebenarnya jajan bagian dari nafkah dan si suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jajan tadi, tapi nafkah hukumnya wajib. Kita kasih nafkahnya, kita kasih kebutuhannya udah. Selebihnya kita yang pegang. Dahulu para ulama itu, bahkan saya mempelajari ini dari para masyayikh, mereka selalu bilang, bahkan istri tidak perlu tahu berapa gaji Anda. Kalau kayak gitu pintu-pintu selingkuh dibuka. Misalnya, mudah bagi orang melakukan selingkuh. Pakai iman, pakai takwa. Karena satu-satunya rem di dalam kehidupan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kasih semuanya. Gara-gara semua itu dikasih, akhirnya ya sudah, semuanya dikuasai. Suaminya ngemis-ngemis, mau ngencelengin Jumatan aja minta sama istrinya, mau ini aja minta jajan sama istri, ini bermasalah. Kasih yang cukup, mayak fiha, apa yang cukup bagi dia, sisanya kita yang ngatur. Dan si istri juga kedudukan dia harus mentaati suami, sampai-sampai Rasul SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh, seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ini kata seandainya ini menegaskan kedudukan suami. Bahwasanya istri itu harus taat kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Semua wanita yang mati dalam keadaan suaminya ridha kepada dia, masuk surga. Maka syarat masuk surga bagi wanita lebih mudah dibandingkan syarat masuk surga bagi laki-laki. Semua kebutuhan suaminya harus dipenuhi, maka suami akan memenuhi kebutuhan Anda. Ini catatan inti. Kalau ingin mendapatkan treat yang baik dari suami, maka treat dia dengan perlakuan yang baik juga. Sebagaimana kata-kata anak Gen Z sekarang, kalau pengen di-treat seperti queen, maka treat dia seperti king. Kalau pengen di-treat seperti ratu, maka treat suaminya seperti raja. Memang seperti itu. Suami kalau semuanya sudah terpenuhi, dia sudah betah, dia sudah tenang, maka semua keinginan pun bisa diberikan. Semua apa yang sedang diminta juga bisa diberikan. Bahkan Islam mengajarkan sampai ke dalam urusan perkara ranjang. Karena perkara ranjang ini jangan main-main. Bahkan para ulama itu menyebut keharmonisan rumah tangga bisa bertahan dan bisa hancur hanya gara-gara sebab urusan ranjang. Ini bukan berarti Islam itu mengajarkan hal-hal yang porno, bukan. Tapi ini bentuk bagaimana Islam menjaga sampai hal perkara yang demikian. Soal misalnya istri yang menolak diajak oleh suaminya misalnya, itu juga diatur oleh syariat Islam. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza batat al-mar'atu hajiratan li firashi zawjiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Kalau ada perempuan yang menolak ajakan suaminya dalam urusan ranjang tanpa sebab, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi. Lihat dahsyat ini. Kadang-kadang memang perempuan tidak mau, misalnya perempuan capek dan lain-lainnya. Kalau capek, sakit dan lain-lain itu uzur. Tapi kalau tanpa uzur, dengan alasan mau atau tidak doang, maka itu bukan uzur, sehingga harus tetap dipenuhi kebutuhan dan ditaati. Bahkan para ulama menyebutkan apa? Kalau istri lagi masak, suaminya minta memanggilnya untuk urusan ranjang, matikan kompor, penuhi urusan suaminya. Itu saking pentingnya. Karena dalam hal ini, hal-hal demikian itu tidak bisa diremehkan, dan hal yang demikian itu bagian dari keberlangsungan kualitas suami, kualitas hubungan yang baik. Maka dalam hal ini, jadilah suami yang teladan dan jadilah istri yang taat dan meladani suaminya. Semoga Allah SWT jadikan kita suami yang teladan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan para istri taat kepada para suaminya. Dan Allah ampuni dosa para istri yang menjadi tuan bagi suaminya.
dan Allah ampuni para suami yang takut kepada istrinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.